Menyesal saat sakaratul maut, ternyata ini yang terjadi sebenarnya. Ini adalah kisah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Syaban radhiyallahu anhu. Ia memiliki kebiasaan unik. Ia datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah. Ia selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap sholat berjamaah dan itikaf. Alasannya selalu mengambil posisi di pojok masjid karena ia tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah sendiri. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran karena tidak mendapat Syaban radhiyallahu anha pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Syaban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Syaban radhiyallahu anhu. Salat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Syaban. Namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir salat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melaksanakan salat subuh berjamaah. Hingga salat subuh selesai pun, Syaban belum datang juga. Setelah selesai salat subuh, Rasul pun bertanya lagi apakah ada yang mengetahui kabar Syaban. Namun tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Rasulullah pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui rumah Syaban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Syaban. Rasulullah sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut, meminta diantarkan ke rumah Syaban. Perjalanan dari masjid ke rumah Syaban cukup jauh dan memakan waktu lama, terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya, Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Syaban pada waktu sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah Syaban, beliau mengucapkan salam, dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Syaban? Tanya Rasulullah. Ya benar, ini rumah Syaban, saya istrinya, jawab wanita itu. Bolehkah kami menemui Syaban radhiyallahu anhu yang tidak hadir salat subuh di masjid pagi ini? Ucap Rasul. Dengan berlinangan air mata, istri Syaban radhiyallahu anhu menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jawab semuanya. Satu-satunya penyebab Syaban tidak hadir salat subuh di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Syaban radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya, dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai 1 kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya dia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Jawab istri Syaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melantunkan ayat yang terdapat surat Qaf ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Syaban radhiyallahu anhu dalam sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Syaban radhiyallahu anhu dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Syaban radhiyallahu anhu melihat sesuatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Syaban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Ujar Rasulullah. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat dia berucap, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Syaban radhiyallahu anhu. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang dia dapatkan lebih indah? Dalam penggalan kalimat berikutnya, Syaban radhiyallahu anhu melihat saat ia akan berangkat salat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 baju lagi untuk dipakai. Dia memakai 2 baju. Syaban memakai pakaian yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Dia berpikir jika kena debu tentu yang kena hanyalah baju yang di luar, dan sampai di masjid dia bisa membuka baju di luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seseorang yang